Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan, Pak? Kok lemas? Kurang kenyang. Nanti kalau kurang kenyang tambah lagi ya, masih banyak stoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra, sesungguhnya Allah menyukai yang ganjil. Jadi satu kali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alan nikah min ahadis sunanil muakkadat li'anna bihi sababan liwujudi dzurriyyat wa ja'ala walimatahu min afdalil ibadat. Berbicara tentang pernikahan, ini sudah umum, sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk menikah. Tujuannya apa? Agar kita merasa tenang. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, an-nikahu min sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Wa man lam ya'mal min sunnati, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan tergolong umatku. Fatazawwaju, maka nikahlah kalian. Tanggung jawab seorang suami adalah yang pertama memberi nafkah, baik zahir maupun batin. Ketika mencari nafkah semampunya, jangan memaksakan diri. Seandainya seorang laki-laki sudah mencari nafkah semampunya, berusaha semaksimal mungkin. Seandainya seorang suami satu bulannya gajinya 1 juta atau 3 juta, maka seorang istri harus menerima. Jangan menuntut kekurangan suami. Oleh karena itu, wanita yang solehah adalah wanita yang menerima keadaan suaminya. Jangan menuntut berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu apa? Allah menciptakan untukmu min anfusikum azwaja, istri-istri dari sejenismu. Jadi maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita laki-laki, yaitu berjodoh dengan wanita, yaitu dengan sejenisnya manusia dengan manusia. Tidak boleh manusia nikah dengan jin. Tidak boleh manusia nikah dengan hewan. Ada enggak? Ada kejadian seperti itu. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian cenderung terhadapnya tentram. Orang yang kalau sudah menikah itu pasti tentram. Benar nggak, Bu? Kalau sudah menikah tentram nggak, Bu? Sudah punya suami, sudah ada yang mencarikan nafkah, betul? Nah, suami juga gitu, menikah tenang kan? Dulu sebelum nikah, Mas Rahmat mungkin terbayang-bayang, kapan nikahnya ya? Kalau ada wanita lewat, ih cantiknya, kapan yang mendapatkannya ya? Kapan yang menikah ya? Ada temannya yang menikah, dia berpikiran, wah kapan saya menikah? Berpikir, tapi setelah menikah, tenang, alhamdulillah saya sudah mendapatkan jodoh. Betul? Nah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang, mawaddah, cinta yang suci, cinta yang abadi, yaitu cinta
bukan dikarenakan baru bertemu, cinta bukan dikarenakan pandangan pertama, namun cinta di sini adalah sampai maut menjemputnya. Jadi sampai walaupun sudah tua, dia masih cinta kepada istrinya. Kemudian warohmah, penuh kasih sayang. Jadi dalam berkeluarga itu jangan ada kekerasan, ya. Jangan sampai suami memukul istrinya, jangan sampai istri membentak suaminya. Oleh karenanya sebagai suami istri harus saling memahami, ya. Jangan sampai satu sama yang lain saling menyalahkan. Dulu ketika belum menikah pasti belum mengetahui kekurangan-kekurangannya, tapi setelah menikah banyak kekurangannya. Istri belum mengetahui kekurangan suami, begitu juga sebaliknya suami belum mengetahui kekurangan istrinya. Jadi kekurangan-kekurangan semua istri dan suami ini mari sama-sama kita saling melengkapi, ya, saling menutupi. Jangan sampai aib kejelekan istri dan suami itu keluar, ya, diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu mari sama-sama, ya, kita jaga keluarga kita jaga anak-anak kita, yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang pertama. Tanggung jawab bagi seorang suami adalah menafkahi istrinya baik zahir maupun batin. Yang kedua yaitu apa? Menjaga suami atau istrinya dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api neraka. Bagaimana seorang suami menjaga istrinya, keluarganya dari api neraka? Jangan tinggalkan ibadah. Sesibuk apapun pekerjaanmu, sesibuk apapun urusanmu, maka jangan tinggalkan ibadah. Boleh kamu kerja, berangkat pagi, pulang siang, pulang malam, ya. Yang penting jangan sampai meninggalkan ibadah. Toh ibadah itu sebentar, 5 menit pun tidak ada. Makanya kalau ada satu keluarga yang meninggalkan ibadah atau sholat, maka Allah cabut keberkahan rizkinya, cabut keberkahan umurnya, sehingga apa? Keluarga itu tidak akan bisa tenang, ya. Ada masalah. Oleh karena itu kalau dia melibatkan Allah, ketika sudah berkeluarga, dia selalu ibadah kepada Allah, tidak lupa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan kepada dirinya, baik umurnya, keluarganya maupun rizkinya. Makanya kalau sudah menikah itu jaga ibadah, jaga sholat, jangan sampai ditinggalkan. Istri perintahkan sholat, suami tidak sholat, perintahkan sholat, karena itu untuk kebaikan keluarga kita, agar Allah menurunkan keberkahan dalam keluarga kita. Makanya kalau satu rumah itu ada satu orang yang meninggalkan sholat, Allah cabut keberkahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita ingin selamat keluarga kita dari api neraka, jalan satu-satunya adalah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita perbaiki keluarga kita yang sudahlah bertobat kita kepada Allah. Mari jaga keluarga kita agar keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, yaitu jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kamu, sesibuk apapun pekerjaanmu, maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Semoga Mas Rahmat dan Mbak Lilis menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena sudah siang, mungkin ada yang sudah lapar lagi, ya. Mungkin ada hajat yang lainnya yang perlu diselesaikan. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi kedua mempelai Mas Rahmat dan Mas Lilis. Allahumma amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.